Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan percobaan kedua tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Di mana alat dan bahan yang pertama adalah panel surya atau sel surya. Jadi seperti ini ya bentuknya. Lalu multimeter yang ini. Lalu lux meter atau light meter ini ya. Lux meternya, lalu charge control ya, seperti ini berupa modul ya, modul jadi charge controlnya. Lalu ada baterai, ini baterainya, baterai 3,7 ya, 3,7 volt. Lalu LED-nya ini kita pakai LED yang merah ya, yang kecil. Lalu ada resistor ya, resistornya ada yang 3 ohm dan yang 3 kilo ohm, 3 ohm 3 kilo ohm ya. Oke, jadi mari kita mulai untuk prosedur percobaannya. Jadi yang pertama adalah tentang kita mengukur ya nilai arus dan tegangan dari panel surya itu ya. Jadi kita ingin mengukur berapa sih nilai tegangan dan arus dari sel surya ya. Jadi ada satu sel dan ada 3 sel ya. Ini satu selnya, ini 3 selnya ya. Jadi berapa sih nilai arus dan tegangan pada sel surya satu sel dan 3 sel ya terhadap nilai intensitas cahaya ya. Oke, jadi yang pertama adalah yang satu sel, kita hitung nilai arus dan tegangannya ya dengan menggunakan multimeter ya. Jadi pertama-tama kita hitung dulu ya, berapa sih nilai intensitas cahaya yang terbaca ya pada sel surya ini ya. Jadi kita bisa hidupkan light meter atau lux meternya ya. Kita tekan tombol power, lalu hitung ya berapa nilai intensitas yang terbaca pada sel suryanya. Jadi kita dekatkan ke sel surya. Jadi intensitas yang terbaca sebesar 93 ya. Oke, jadi di sini ada tabel pengukuran ya. Jadi kalian bisa langsung melihat tabel pengukurannya, silakan dibuat seperti ini. Di sini ada tabel pengukuran untuk satu sel dan 3 selnya ya. Ini nilai intensitas cahayanya, tegangan dan arus. Jadi ada 3 parameter, yaitu parameter intensitas cahaya, tegangan dan arus ya. Oke, jadi untuk pertama nilai intensitas cahayanya sebesar 93 lux ya untuk satu sel ya. Lalu hitung nilai tegangannya ya. Sekarang kita hitung nilai tegangannya. Ini kita singkirkan dulu. Kita hitung nilai tegangan dengan menggunakan multimeter ya. Oke, jadi kita sambungkan ya positif alat ukur ke positif sel surya, begitupun negatif alat ukur ke negatif sel surya ya. Kita hitung berapa nilai tegangan yang terbaca ya. Oke, jadi pada kondisi intensitas cahaya sebesar 93 lux rupanya bisa menghasilkan tegangan sebesar 1,44 volt ya. 1,44 volt. Jadi kita tulis 144 volt ya tegangannya. Sorry, 1,44 ya. Oke. 1,44 volt. Lalu arusnya sebesar, kita ukur arusnya. Oke, arusnya sebesar 5,12 miliampere ya. Kita tulis 5,12 miliampere ya. Jadi untuk percobaan pertama pada satu sel surya dengan intensitas sebesar 93 lux bisa menghasilkan tegangan sebesar 1,44 volt dan arus sebesar 5,12 miliampere ya. Oke, lalu sekarang kita naikkan nilai intensitas cahayanya ya. Jadi saya punya handphone ya, dimana saya aktifkan lightnya atau cahayanya untuk bisa menambah nilai intensitas pada
sel suryanya ya. Oke, jadi kita unfold kembali. Oke, jadi dengan bantuan cahaya handphone ya, rupanya bisa menaikkan nilai intensitas ya yang diperoleh sel surya ya. Jadi intensitasnya naik menjadi 122 lux ya, 122 lux ya. Oke, jadi sekarang kita hitung lagi ya nilai intensitas cahaya dengan kondisi intensitas sebesar 122 lux ya. Oke, jadi kita hitung lagi tegangannya. Oke, rupanya tegangannya naik ya. Tadi kondisi intensitas yang 93 lux hanya sebesar 1,44 dan sekarang naik menjadi 2,21 ya, 2,21 volt ya. Oke, lalu sekarang kita menghitung nilai arusnya kembali ya. Oke, arusnya sebesar 0, ada yang lepas ya. Oke, disambungkan. Oke, arusnya sebesar 11,15 miliampere ya, 11,15 miliampere. Oke, jadi untuk percobaan pertama pada satu sel surya ya, untuk intensitas 93 lux menghasilkan tegangan sebesar 1,44 volt dengan arus sebesar 5,12 miliampere. Sedangkan pada satu sel yang sama, sedangkan nilai intensitasnya kita naikkan menjadi 122 lux, nilai tegangan yang diperoleh sebesar 2,21 volt dan nilai arusnya sebesar 11,15 miliampere ya. Oke, jadi itulah percobaan untuk mencari nilai tegangan dan arus terhadap satu sel ya. Sekarang kita akan mencari tegangan dan arus pada 3 sel dihubung seri ya. Jadi kita akan lihat nanti perbedaannya di mana. Oke, ya. Oke, ini yang 3 selnya. Oke, jadi 3 sel ini dihubung seri ya. Jadi apa sih keuntungannya sel surya yang dihubung seri? Jadi ketika dihubung seri rupanya nilai tegangannya naik, itu teorinya ya, sedangkan arus dianggap konstan. Oke, mari kita buktikan teori tersebut ya. Oke, jadi langkah pertama sama ya, kita hitung dulu nilai intensitasnya. Berapa sih nilai intensitas yang terbaca ya pada kondisi sekarang ini? Oke, jadi intensitas yang terbaca sebesar, kita hold dulu ya. Oke, sebesar 110 ya. Sebesar 110 untuk yang 3 sel ya. Kita catat nilai intensitasnya sebesar 110 lux ya. Oke, sekarang kita hitung nilai tegangannya ya. Oke. Oke, jadi kita sudah hubungkan ke alat ukur sehingga menghasilkan nilai tegangan sebesar 5,25 ya. Oke, bisa dilihat arah penunjukan jarum pada alat ukur ke 20 volt ya. Sedangkan alat ukurnya menunjukkan nilai sebesar 5,25 volt ya. Langsung kita catat ya, 5,25 volt ya. Oke. Lalu sekarang kita hitung nilai arusnya ya. Oke. Rupanya arusnya juga naik ya. Sebesar 9,14 miliampere. Ya. Oke. Setelah itu kita naikkan nilai intensitasnya ya. Kita dekatkan dia ya ke cahaya HP ya, untuk menaikkan nilai intensitasnya ya.
Oke, ya. Bisa dilihat di sini intensitasnya naik ya. Intensitasnya naik sebesar 171 lux ya. Langsung dicatat. Nilai intensitasnya naik ya. Dari 110 menjadi 171 lux. Oke. Dari kenaikan ini apakah berpengaruh terhadap nilai tegangan dan arus? Oke, kita hitung berapa nilai tegangan dan nilai arus ketika kondisi intensitasnya dinaikkan ya. Oke. Oke, tegangannya sebesar 6,94 naik ya. Naik dari 5,25 menjadi 6,94 dan arusnya menjadi 11,84 ya. 11,84 miliampere ya. Oke. Jadi untuk percobaan pertama sudah selesai ya, tentang bagaimana bisa menghitung nilai tegangan dan arus dari satu sel surya dan 3 sel surya ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat tabel pengukuran tegangan dan arusnya. Silakan dilihat ya. Nanti dari hasil tabel pengukuran ini kalian bisa melakukan analisa data ya. Di mana analisa datanya seperti ini ya. Jadi kalian akan membandingkan berapa daya pada sel surya dengan menggunakan 3 sel dengan daya pada sel surya yang menggunakan 1 sel ya. Jadi kita akan membandingkan ya. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah apakah daya pada 3 sel surya sama dengan 3 kali daya pada 1 sel surya? Nah, itu pertanyaannya ya. Nanti kita akan jawab nanti ya. Oke, jadi rumus untuk mencari daya adalah P sama dengan V kali I. Daya sama dengan tegangan dikali arus ya. Oke, jadi kalian menghitungnya berdasarkan intensitas yang diperoleh ya. Jadi intensitas yang pertama adalah sebesar 93 lux ya. Ini untuk 1 sel ya. 1 sel sama dengan 93 lux ya. Oke. Jadi hitung berapa daya pada 1 sel dengan intensitas 93 lux. Oke, P sama dengan V dikali I. Jadi tegangannya sebesar 1,44 dikali 5,12 miliampere ya. Nanti kalian cari sendiri ya untuk nilai dayanya kira-kira berapa watt. Sampai seterusnya ya dengan melihat hasil tabel pengukuran yang ini ya. Oke, saya kira itu ya untuk percobaan pertama. Kita lanjut untuk pengukuran kedua. Oke, jadi untuk pengukuran kedua kita hanya menggunakan 3 buah sel surya yang dihubung seri. Kita tidak menggunakan yang single atau yang 1 sel surya. Kenapa? Karena kita ingin menggunakan tegangan yang besar ya. Jadi kita menggunakan 3 sel surya yang dihubung seri ya, seperti itu. Oke, jadi komponen yang digunakan, kita gunakan papan percobaan, ada LED ya, resistor 3 ohm dan resistor 3 kilo ohm ya, seperti itu. Oke, jadi kita mulai merangkai. Jadi gambar rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya. Pada buku halaman 16 ya. Nah, silakan dilihat sendiri. Di mana sel suryanya akan dihubung seri ya terhadap nilai RL-nya, di mana RL-nya ini adalah resistornya ya. Resistornya ada yang 3 kilo dan 3 ohm ya. Ini 3 ohm. Sedangkan ini 3 kilo ohm ya. Oke, lalu kita hitung nilai tegangan dan arus yang melewati resistor tersebut ya.
Oke, kita sudah hubung seri antara resistor LED dan kita hubung dia ke sel surya ya. Oke, kita bisa langsung aja ya, atau kita bisa gunakan kabel jumper untuk mempermudah. Ini kita sambungkan ya ke sel suryanya seperti ini. Oke. Lalu kita hubungkan ke kaki LED ya. Jadi bisa dilihat rupanya LED-nya menyala ya. Jadi di sini LED sebagai indikator apakah ada arus yang mengalir atau tidak. Oke, jadi karena lampunya menyala dalam artian pada rangkaian ini mengalir arus ya, seperti itu. Oke. Untuk langkah pertama, ya, jadi pertama-tama kita tetap ya mengukur nilai intensitas yang diperoleh pada saat ini ya. Jadi intensitas yang diperoleh saat ini adalah sebesar oke, kita hold dulu 120 ya, 120 lux. Kita bisa tulis ya. Jadi untuk tabel pengambilan datanya seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, langsung kita tulis untuk percobaan pertama nilai intensitas cahayanya sebesar 120 lux ya, 120 lux. Sedangkan nilai RL nya adalah 3 ohm ya, RL nya 3 ohm. Oke, sekarang kita hitung nilai tegangannya ya, tegangan pada RL ya. Oke, berapa sih tegangan pada RL nya? Oke, kita hubung, kita sambungkan ke kaki RL nya atau resistor 3 ohm nya. Rupanya nilai tegangannya sangat kecil sekali ya. Atau kita bisa langsung ya menghubungkannya untuk melihat nilai tegangan keseluruhan. Jadi nilai tegangan keseluruhan yang terbaca pada resistor sebesar 1,6 ya. Oke, 1,6 ya. Jadi RL-nya itu sudah termasuk resistor 3 ohm dan LED-nya ya, seperti itu ya. Jadi tegangan yang diperoleh sebesar 1,6 volt ya. Sekarang kita hitung arusnya. Bagaimana menghitung arusnya? Cukup mengangkat satu kaki ya dari rangkaiannya, terutama dari resistornya kita angkat ya, kakinya satu. Oke, ada ya, mengalir arus. Arusnya cukup kecil. Arusnya sebesar 0,04 miliampere ya. 0,04 miliampere. Oke, jadi untuk data percobaan pertama dengan intensitas cahaya sebesar 120 lux dengan RL sebesar 3 ohm dan tegangan yang terbaca pada RL-nya sebesar 1,6 volt ya, dan arus yang terbaca pada RL-nya sebesar 0,04 miliampere ya. Oke, sekarang untuk percobaan kedua kita naikkan nilai intensitasnya ya. Kita naikkan. Oke. Oke, nilai intensitasnya sudah dinaikkan menjadi 205 lux ya. Intensitasnya menjadi 205 ya. Oke, dengan nilai RL yang sama masih tetap 3 ohm ya. Oke, lalu kita hitung nilai tegangannya. Apakah nilai tegangannya naik atau bagaimana?
Nilai tegangannya sebesar 1,6 ya. Nilai tegangannya sebesar 1,6. Sedangkan nilai arusnya sebesar arusnya yang naik ya. Arusnya naik menjadi 5,43 ya. 5,43 ya. Jadi bisa disimpulkan di sini ya. Dengan kenaikan intensitas rupanya nilai tegangannya tidak terlalu signifikan naiknya ya, atau bisa dianggap konstan. Sedangkan nilai arusnya yang begitu tinggi kenaikannya ya, dimana nilai arusnya pada 120 lux sebesar 0,04 mA, dan ketika kita naikkan nilai intensitasnya menjadi 205 lux, nilai arusnya malah naik menjadi 5,43 mA ya, seperti itu. Oke, jadi dari data pengambilan data ini, untuk melakukan analisa datanya seperti ini ya. Kalian hanya mencari nilai daya pada RL-nya ya. Jadi rumusnya adalah PRL sama dengan VRL dikali IRL ya. Oke. Jadi kalian, ini kita singkirkan dulu ya rangkaiannya. Oke, jadi untuk analisa datanya kalian bisa langsung ya dengan menggunakan rumus ini. Jadi untuk analisa datanya kalian berdasarkan intensitas cahayanya ya, yaitu yang 120 lux dengan yang 205 lux ya. Setelah itu kalian cari dayanya ya. Jadi nilai ini kalian tinggal langsung masukkan aja ya. Jadi VRL pada intensitas 120 sebesar 1,6 dikali arusnya sebesar 0,04. Begitupun pada intensitas 205 lux ya. Oke, itu untuk percobaan kedua ya, untuk data pengambilan